Pemirsa, sidang perdana tragedi Kanjuruhan telah digelar hari ini. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan kepada 5 terdakwa. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Devi Ato, ayah korban tragedi Kanjuruhan melalui virtual, dan Akmal Marhali, mantan anggota TGIPF yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Pak Akmal, dan juga Pak Ato. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Ato terlebih dahulu. Pak Ato, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan sidang perdana tragedi Kanjuruhan yang sudah berlangsung hari ini? Ya, saya kurang setuju dengan sidang model A yang di Surabaya, Mbak. Ya, karena kan kejadian di Malang, kenapa sampai disidangkan di Surabaya, Mbak? Kami kan tidak bisa menghadiri di sana, Mbak. Menyesalkan karena tidak bisa hadir, sedangkan sidang ada di Surabaya, terlebih lagi tidak bisa disiarkan secara langsung begitu ya Pak Ato. Pihak keluarga korban keberatan dengan ini? Ya, sangat keberatan sekali, Mbak. Karena saya juga ada di kesaksian di model A yang disidangkan di Surabaya sekarang. Kami pun tidak ada pemberitahuan dari kepolisian tentang awal sidang ini, kan saya juga tidak tahu. Juga PH saya juga tidak tahu kalau ada sidang di Surabaya sekarang, Mbak. Iya, oke. Pak Akmal mungkin bisa menanggapi pihak keluarga korban ini keberatan karena tidak bisa hadir secara langsung dan menyaksikan proses persidangan yang berlangsung karena juga tidak bisa disiarkan begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya wajar sih para korban, keluarga korban, bahkan penyintas kecewa dengan tidak disiarkan secara langsung. Karena kalau bicara undang-undang misalnya, tidak ada alasan buat Pengadilan Negeri Surabaya untuk tidak misalnya menyiarkan langsung kasus ini atau menutup sidang tertutup. Kenapa? Sidang tertutup itu dalam undang-undang hanya 2 yang dibolehkan. Yang pertama adalah kasus asusila, pemerkosaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua kasus yang melibatkan anak-anak. Selebihnya sidang itu harusnya terbuka untuk umum, dan kalau bisa misalnya kasus Verdi Sambo bisa disiarkan secara langsung. Kasus tragedi Kanjuruhan ini baiknya juga bisa disiarkan langsung sehingga kemudian kekhawatiran kalau misalnya Aremania datang ke Surabaya sehingga kemudian membuat hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi di jalan gitu kan dengan bonek mania. Tapi dengan disiarkan langsung semua orang kan bisa memberikan atensi lebih. Infonya adalah sidangnya terbuka tapi terbatas. Iya, terbatas. Artinya kan ada pilihan untuk kemudian bisa disaksikan oleh banyak orang. Kenapa? Karena Kanjuruhan ini kan kasus yang sudah menjadi rahasia umum, tidak perlu ditutup-tutupi lagi, publik, sudah menyita perhatian publik ya. Gitu ya. Enggak jauh beda dengan kasus Verdi Sambo gitu. Kalau kasus Verdi Sambo bisa dilakukan atau kasus sianida bisa dilakukan secara terbuka, kasus tragedi Kanjuruhan ini ada baiknya bisa dilakukan secara terbuka. Kenapa? Ini juga bisa buat jadi pembelajaran, apalagi kegiatan sepak bola juga sudah mulai jalan gitu kan. Jangan sampai kemudian banyak informasi-informasi yang harusnya didapatkan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia tidak mereka dapatkan dari kasus tragedi Kanjuruhan, dan ada kesan kasus ini ditutup-tutup ya. Ini yang bahaya karena ini bisa menyandra pemerintah dalam hal ini gitu. Jadi dalam catatan Anda ada upaya kita berharap ke depan jaksa penuntut umum misalnya bisa berdiskusi dengan hakim untuk bisa menjadikan sidang nanti tanggal 19 misalnya dan 20 terbuka untuk umum atau disiarkan secara langsung. Dan kalau ini terjadi, ini akan memudahkan misalnya pemantauan dari misalnya keluarga penyintas, keluarga korban, dan juga pihak-pihak terkait kasus Kanjuruhan ini. Agar semua pihak bisa mengawal dan menyaksikan proses persidangan. Saya ingin ke Pak Ato lagi. Pak Ato, kelima terdakwa ini didakwa pasal 359 KUHP atau tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Apakah menurut Bapak dakwaan tersebut ini sudah sesuai dengan keadilan yang diperjuangkan selama ini? Ya, sangat tidak sesuai, Mbak. Karena yang selama ini saya tuntut di laporan model B saya, pasalnya kan bukan tentang kelalaian 359 dan 360. Yang kami sangkakan pasal 338, 340 tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana, Mbak. Kan mereka sudah bawa senjata, itu bawa senjata dari markas, sudah yang merintahkan untuk nembak ke tribun. Kan ini kan tidak sesuai dengan kenyataan yang di lapangan, Mbak. Baik. Ya, sudah terus tersangkanya aja cuma 5. Harusnya kan penembaknya juga ada. Pemberi komandonya juga harusnya ada. Kenapa yang
yang di sidang Surabaya itu tersangkanya cuma 5 orang, cuma Danki, Abdul Haris, Suko sebagai steward itu. Kenapa yang penembaknya Baik. eksekutor itu tidak ada dan pemberi komandonya tidak ada? Kami sangat kecewa, Mbak. Baik. Sangat tidak setuju dengan pasal kelalaian itu, Mbak. Mereka tidak lalai, Mbak. Mereka sengaja menembakkan, Mbak. Ya, tidak lalai tapi sengaja menembak, ini yang menjadi keberatan pihak keluarga korban begitu ya. Ya. Baik, yang diharapkan bukanlah dakwaan pasal kelalaian, pasal 359, Pak Akmal. Jadi kalau menurut Anda pasal yang didakwakan ini sudah sesuai atau belum? Ya, kalau kita melihat misalnya untuk terdakwa Abdul Haris, kemudian Suko Sutrisno, untuk kelalaian ini mungkin masih masuk ya secara logika, karena mereka kan tidak melakukan penembakan dan sebagainya, tapi kemudian yang melakukan penembakan mungkin bisa juga apa yang disampaikan oleh keluarga korban, oleh tim advokasi tragedi Kanjuruhan, kawan-kawan semua di Malang gitu kan, bahwa ini harus dilebarkan kasusnya bukan 359, 360 tapi 338 atau 340 untuk misalnya yang melakukan penembakan. Tapi kan sejauh ini orang melihatnya masih tiga terdakwa yang kemudian disidangkan. Kita berharap bahwa sambil sidang ini berjalan, terdakwa-terdakwa lainnya juga bisa kemudian disidik oleh para penyidik gitu kan. Itulah yang kemudian saya mengusulkan kalau penyidik yang ada di Polda Jawa Timur tidak bisa bekerja secara profesional, secara cepat karena banyak tugas-tugas lainnya yang harus mereka jalankan, pilihannya Presiden bisa mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang untuk membentuk tim independen penyidik khusus untuk kasus Kanjuruhan, sehingga kemudian kerjanya bisa fokus. Selama ini kan agak lucu kalau menurut saya ya, ada orang kemudian ditahan 60 hari disidik tapi kemudian sampai 60 hari berkasnya tidak lengkap. Oke, jadi menurut Anda perlu ada pembentukan lembaga khusus untuk mengawal penyidikan. Dan itu dibolehkan menurut hukum. Peraturan Mahkamah Agung nomor 139 tahun 2009 itu membolehkan pemerintah mengeluarkan Perpu dengan alasan salah satunya ya, bahwa ini adalah kasus atau kejadian yang harus diselesaikan secara cepat. Yang kedua, ada pijakan hukum yang belum sempurna. Misalnya Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 2022 kan belum ada turunannya, belum sempurna undang-undang itu, sehingga kemudian bisa dilakukan kebijakan khusus untuk penanganannya. Yang ketiga adalah terlalu lama kalau menunggu dibentuknya undang-undang baru gitu. Nah, hal inilah yang kemudian mungkin bisa jadi pertimbangan pemerintah agar kasus Kanjuruhan ini bisa diselesaikan dengan cepat. Karena kalau tidak diselesaikan dengan cepat, ini presiden buruk buat kehidupan di sosial kemasyarakatan. Ini yang bahaya. Misal sebagai contoh, Mbak, ada orang yang kemudian melakukan pembakaran di Stadion Kanjuruhan, nyampe sekarang tidak disidangkan, bahkan tidak masuk ke ranah hukum. Nah, ini kan akan bahaya. Orang akan menilai kita boleh loh melakukan pembakaran di mana-mana. Kenapa di Kanjuruhan orang melakukan pembakaran tidak dikenai hukum, kita boleh merusak fasilitas umum. Kenapa di Kanjuruhan merusak fasilitas umum tidak diberikan hukuman pidana? Nah, ini kan bahaya kalau kemudian Tapi menurut Anda dari TGIPF yang sebelumnya sudah dibentuk begitu ya, itu kan sudah diminta untuk mencari berbagai fakta yang terjadi pada saat peristiwa kejadian. Artinya belum tuntas ketika berhenti pada saat proses penyidikannya. Belum tuntas. Sebagai contoh misalnya ya, contoh, ada 88 gas air mata yang ditembakkan di area stadion atau lapangan bola itu yang tidak lebih dari 5 hektar gitu. Kalau kemudian tujuannya untuk membuyarkan massa, tidak perlu sampai 88 dong secara logika. Kalau 88 kan ada keanehan di sini. Nah, itu kan harusnya bisa didalami gitu kan. Oke, Pak Akmal, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda siapa-siapa saja pihak yang harusnya juga cepat disidik dan ditersangkakan oleh pihak kepolisian. Kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Saya kami mengusulkan kepada teman-teman untuk 1 Oktober, setiap Oktober menjadi libur untuk kegiatan sepak bola. Tidak ada kegiatan sepak bola, kompetisi, turnamen, dan lain sebagainya. Dan teman-teman menyambut baik. Dan insya Allah itu akan menjadi hari yang betul-betul mengingat kita pada kejadian Kanjuruhan untuk tidak pernah terulang kembali. Dan itu yang terakhir. Dan sepak bola tidak boleh ada korban nyawa. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Baik, tadi kita sudah simak bersama pernyataan dari Ketua Umum PSSI. Apa tanggapan Anda?
Ya bagus sih usulannya untuk menjadikan Hari Berkabung Sepak Bola Nasional pada 1 Oktober pada setiap 1 Oktober. Cuma permasalahannya tidak cukup dengan Hari Berkabung Nasional kan. Bagaimana kita melakukan pembenahan itu yang paling penting. Bagaimana kita menegakkan hukum saat ini untuk kasus Kanjuruhan itu yang sangat penting karena itu ditunggu oleh 135 keluarga korban meninggal, 700-an keluarga penyintas dan juga masyarakat sepak bola Indonesia. Jangan sampai kemudian kasus ini terlupakan sehingga pada akhirnya tadi yang saya katakan banyak orang yang bisa menjadikan kasus Kanjuruhan ini sebagai justifikasi boleh melakukan apa saja semaunya karena tidak ada hukum yang ditegakkan. Oke, menurut Pak Akmal bahwa Hari Berkabung Nasional saja tidak cukup begitu ya? Betul. Harusnya adalah menuntaskan kasus ini. Tapi kalau Pak Ato tanggapannya gimana Pak Ato? Tadi disampaikan oleh Ketua Umum PSSI bahwa 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Berkabung Nasional. Tanggapan Anda? Ya, menurut saya kalau hanya untuk memberikan tanggal 1 Oktober untuk Hari Berkabung Nasional ya saya setuju dengan Pak Akmal, bukan untuk selesai di sini saja. Takutnya terjadi di daerah lain dan waktu yang lain dengan kejadian dan korban yang lebih besar juga bisa karena hukum di Indonesia kan seperti ini. Mungkin dengan oknum-oknum yang lain mereka bisa melakukan genosida di stadion manapun di Indonesia, Mbak. Baik. Saya ingin ke Pak Akmal lagi. Pak Akmal, tadi sebelum jeda kita sempat bahas sedikit begitu ya terkait dengan pihak-pihak mana sih sebetulnya yang harusnya juga cepat diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian penyidikannya bisa berjalan dengan optimal. Mana-mana saja pihak yang harusnya bertanggung jawab? Yang paling mudah kan semua sudah kita lihat di video-video baik itu amatir maupun video-video yang merupakan potongan dari misalnya CCTV yang ada di Stadion Kanjuruhan. Penembakan-penembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah itu kan bisa kemudian dijadikan tersangka para polisi yang melakukan penembakan kepada misalnya penonton yang ada di tribun. Kalau tujuannya untuk menghalau massa yang invasi ke dalam lapangan, kenapa yang ditembakkan yang di tribun? Jadi tidak cukup yang memerintahkan saja untuk menembak. Satu, yang kedua juga bisa disidik pihak yang memberikan izin dikeluarkannya gas air mata kadaluarsa gitu kan. Nah ini kan bisa kemudian dikembangkan kasusnya. Jangan sampai kok bisa-bisanya gas air mata kadaluarsa diizinkan keluar untuk pengamanan pertandingan Arema melawan Persebaya. Ini kan bisa didalami ada apa ini? Kok bisa seperti ini yang dilakukan? Apakah ini sebatas kelalaian atau ternyata mungkin ya ada sabotase di dalamnya. Nah ini kan perlu dikembangkan karena itu tadi saya pikir sulit kalau kemudian mengharapkan penyidik-penyidik yang di Polda Jatim melakukan kerja secara profesional karena tugas mereka sangat banyak. Karena itu perlu misalnya dibentuk penyidik independen untuk khusus kasus Kanjuruhan ini sehingga kemudian kasus ini bisa dibahas secara proporsional dan profesional. Ini inline juga menurut Anda terkait dengan berkas saat ini belum lengkap, berkas penyidikan yang belum lengkap terhadap Direktur Utama PT Liga Indonesia baru yaitu Ahmad Hadian Lukita. Ya bagaimanapun Pak Hadian Lukita juga butuh kepastian hukum gitu kan. Jangan sampai kemudian ya kayak kemarin orang udah dijadikan tersangka tapi bukti-buktinya tidak lengkap kan ini memalukan gitu kan. Kalau seperti itu kenapa orang ini dijadikan tersangka? Yang kedua, dibebaskan Pak Hadian Lukita juga beban buat dirinya dan keluarga gitu. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa ditarik lagi masuk ke tahanan karena kasusnya belum selesai. Nah, hal-hal yang semacam ini semoga tidak menjadi menjadi problem dalam penegakan hukum di Indonesia bahwa hukum itu kadang-kadang tumpul ke atas tapi sangat tajam ke bawah. Nah, ini kan bahaya gitu. Oke, saya ingin tanggapan Pak Ato. Pak Ato, kalau tadi Pak Akmal katakan masih banyak pihak-pihak yang harusnya juga cepat ditangkap oleh pihak kepolisian, ditetapkan sebagai tersangka begitu. Tapi nyatanya belum juga. Apakah menurut Anda cukup berhenti di 5 terdakwa ini saja, Pak Ato? Ya, saya kurang setuju kalau soal 5 orang itu ya. Yang mengunci pintu di tribun itu kan belum bisa ditangkap. Terus eksekutornya juga belum. Nah, terus yang merintahkan nembak itu ya juga belum dijadikan tersangka. Kan itu cuma medianya aja, Mbak. Soalnya kan yang merintah itu dan steward-stewardnya yang mengunci pintu itu kan ya harusnya juga dijadikan tersangka, Mbak. Walaupun dia pun kalau yang
Yang 2 orang yang turun itu memang sebagai polisi ya, mereka harus ditanggung juga, Pak. Kan tidak mengurai tentang semua ini, Pak. Ini Iya, iya. apakah kita kondisi atau gimana kan harus dibuka seterang-terangnya, Pak. Ya, masalah tiket barang kan tiket ini kan tidak ada asuransinya, Mbak. Karena kami selama ini tidak dapat asuransi. Anak saya 2 dan mantan itu maksud saya membeli tiket, Mbak. Itu banyak pihak yang masih belum dipanggil. Iya. Jadi apa harapan Pak Ato sebagai keluarga korban terkait dengan pengusutan tuntas kasus ini? Ya seharusnya para tersangka atau terdakwa ini harus diusut secara tuntas, mulai yang turun 2 orang itu ataupun tempelnya, terus Arema SD, stewardnya dan stewardnya yang merintahkan nembak ke pribadi itu, terus eksekutornya, terus pemberi komando itu SFI, sebenarnya juga harus dimasukkan dalam terdakwa. Dan semua ini kalau tidak ada bola ya nggak mungkin akan terjadi seperti ini. Baik, Pak Akmal, tadi harapan dari pihak keluarga korban adalah diusut setuntas-tuntasnya begitu ya, pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab. Ada provokator yang turun ke lapangan, kemudian terlebih lagi juga pembelian tiket yang melebihi kapasitas. Ada yang pihak-pihak yang bersikeras memang untuk menjual tiket dengan over kapasitas ini. Ya, yang paling gampang juga yang melempar flare ke dalam lapangan itu kan pemicu juga. Itu paling gampang ditangkap karena ada videonya semua gitu kan. Termasuk di dalamnya tadi dikatakan yang menaikkan jumlah harga tiket ini juga pengambil kebijakan kan, yang menyebabkan akhirnya terjadi tragedi ini. Ini juga harus diberikan sanksi yang sama juga, yang berat juga. Dan yang paling penting menurut saya ke depannya adalah ini yang tidak dipakai. Bola kita sudah mulai jalan, tapi tidak ada pembenahan secara fundamentalis terhadap kegiatan sepak bola. Sebagai contoh tadi seperti yang dikatakan oleh Samato, harusnya sekarang ketika kompetisi ini dibolehkan dengan penonton lagi, sudah ada asuransi buat penonton di tiket pertandingan yang mereka beli. Karena ini kan merupakan jaminan keamanan dan keselamatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan di pasal 55. Iya, jangan sampai seakan tidak belajar dengan kejadian tragedi. Betul, jangan sampai nanti ada kasus lagi baru kita gelagapan dan saling salah menyalahkan. Nah, ini kan bahaya. Nah, karena itu seperti yang tadi disampaikan Pak Iwan soal misalnya hari berkabung sepak bola nasional, kita setuju, tapi yang paling penting adalah bagaimana regulasi supporter dibuat, termasuk di dalamnya regulasi pengamanan dan keamanan di sepak bola dan olahraga pada umumnya juga dibuat dalam sebuah juklak yang jelas. Terakhir singkat saja Pak Akmal, apakah masih ada harapan dan peluang untuk bisa mengusut tuntas kasus ini sampai dengan ke akarnya? Sangat ada dan itu sangat tergantung pada kemauan kita. Karena itu saya berharap bukan sebagai provokator ya, kita semua masyarakat sepak bola, masyarakat secara umum terus mendorong kasus ini diusut tuntas, karena semakin turun volumenya untuk meneriakan usut tuntas kasus Kanjuruhan, maka semakin besar potensi untuk kasus ini hilang. Jadi kita kawal sama-sama, jangan sampai kemudian kasus ini hilang hanya dengan 5 tersangka, kemudian setelah itu selesai dan dianggap sebagai musibah dalam sejarah, catatan sejarah saja. Yang paling penting adalah ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Jangan sampai kemudian Pak Presiden Jokowi di akhir pemerintahannya membawa dosa, tidak menyelesaikan kasus ini. Nah, ini yang menjadi PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah, dan juga pastinya masyarakat semuanya mendukung kalau ini diselesaikan secara tuntas. Ya, tanggung jawab semua pihak untuk mengawal kasus ini diusut sampai tuntas ke akarnya, dan jangan lupa bahwa ada 135 korban yang hilang begitu nyawanya. Terima kasih Pak Akmal dan juga Pak Ato sudah bergabung bersama kami.